Sesuai dengan tema besar kita pada hari ini, seperti yang kami sampaikan, adalah tentang kebijakan pencatatan kelahiran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pencatatan kelahiran merupakan implementasi hak asasi anak, ya. Jadi seorang anak lahir itu diakui sebagai warga negara yang memiliki hak asasi sebagai anak yang lahir di negara ini adalah dibuktikan dengan pencatatan kelahirannya, ya. Kemudian administrasi kependudukan termasuk pencatatan kelahiran merupakan sekali lagi pengakuan negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila terjadi kelalaian, misalnya seorang anak yang lahir tidak dicatat di dalam administrasi kependudukan, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut tidak memperoleh status hukum di mata negara. Kemudian juga pencatatan kelahiran sebagai pengakuan negara, pelaksanaannya tetap dilaksanakan pada hukum positif Indonesia sebagai dasar pelaksanaan. Kita ketahui bersama ada banyak manfaat dari kepemilikan akta kelahiran. Yang pertama, merupakan sekali lagi sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya dalam bidang pendidikan, ijazah, dan seterusnya. Kemudian juga untuk pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan nomor induk kependudukan. Bahkan akta kelahiran pada saat ini disyaratkan sebagai syarat utama untuk bila seorang anak akan menempuh pendidikan dari mulai tingkat pendidikan yang paling dasar, yaitu tingkat pendidikan TK biasanya, bahkan PAUD, sampai kepada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Semuanya mensyaratkan akta kelahiran. Kemudian manfaat yang seterusnya adalah untuk melamar pekerjaan. Jadi ketika sudah dewasa, si anak akan memperoleh akses yang lebih gampang untuk melamar sebuah pekerjaan apabila ia memiliki akta kelahiran. Termasuk apabila ingin menjadi anggota TNI atau anggota Polri, serta anggota elemen-elemen negara yang lain. Kemudian demikian juga akta kelahiran dibutuhkan untuk pengurusan beasiswa, pengurusan tunjangan keluarga, pembuatan paspor, melaksanakan ibadah haji, kemudian melaksanakan pencatatan perkawinan, bahkan kepada pengurusan pensiun bagi pegawai. Dalam prakteknya, sering kita menemukan dalam khusus kasus pensiun bagi pegawai, sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin pegawai-pegawai yang pensiun sekarang merupakan produk dari mereka yang lahir pada saat layanan terhadap administrasi kependudukan masih belum tertib. Jadi kami pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, saya kira ini menjadi juga ditemukan di kawan-kawan lain di jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, sering terjadi masalah tentang kepemilikan akta kelahiran. Ada bahkan mereka yang sampai saat pensiun masih belum memiliki akta kelahiran, atau akta kelahirannya itu hilang dan seterusnya, sehingga kemudian menyulitkan bagi mereka yang kebetulan berkarya sebagai aparatur sipil negara untuk melaksanakan pengurusan terhadap pensiun bagi pegawai. Demikian juga akta kelahiran dibutuhkan untuk pengurusan warisan, pembuatan SIM, pengurusan pengangkatan anak atau adopsi. Sehingga dapat kita katakan bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan suatu upaya untuk menolong kita melanjutkan kehidupan kita sebagai warga negara yang sah ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan administrasi negara. Sebagaimana kita pahami sekarang bahwa pelayanan terhadap pencatatan kelahiran
demikian juga terhadap pelayanan kependudukan yang lain, sudah dipermudah. Kita bisa membandingkan misalnya pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada pasal 27 ayat 1 bahwa setiap kelahiran dulu wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Dan apabila melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat. Dan bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, maka harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan tentunya ini akan menimbulkan keruwetan tersendiri bagi mereka yang kebetulan dalam tanda kutip lalai mengurus akta kelahirannya, harus berhadapan dengan proses pengadilan dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan upaya yang lebih sulit kalau menurut kita dalam pelayanan administrasi kependudukan ini. Nah, untuk legalitas pencatatan kelahiran yang baru, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 1 sudah mengamanatkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Jadi rentang waktu seorang lahir sampai dia harus mengurus akta kelahirannya itu tetap 60 hari. Namun dipermudah pada pasal 32 ayat 1 bahwa pelaporan sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 apabila melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat. Artinya bahwa tidak perlu lagi melakukan proses penetapan pengadilan negeri. Dan ini merupakan upaya pemerintah, terutama jajaran Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk lebih melakukan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan di pasal 27 bahwa tentang identitas anak ditegaskan kembali bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Nah, ini yang kemudian menginspirasi Bu Nur Marini dari Kuburaya untuk melakukan inovasi yang disebut dengan Seledri. Ya, artinya pelayanan dilakukan dalam 1 hari dan juga yang akan dibahas nanti adalah pelayanan terhadap pencatatan kelahiran same day. Nah, kemudian ditegaskan juga dalam pasal 27 itu bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran, di mana pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Biasanya pada saat ini kita ketahui bersama bahwa mereka yang terlibat dalam proses kelahiran tentunya adalah mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Bisa bidan atau biasanya perawat kalau di tempat tertentu atau perawat bidan, tetapi mereka yang memiliki keahlian untuk itu. Nah, kemudian dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui orang tuanya, tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Ini biasanya kita terjadi dalam kasus-kasus tertentu di masyarakat. Misalnya, mohon maaf apabila ada terjadi kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian ditaruh di depan pintu panti asuhan, atau kemudian juga dalam beberapa kasus tertentu juga ada orang tua yang bahkan tega
meletakkan anaknya atau membuang anaknya di tempat yang tidak pantas. Nah, bagaimana nasib anak itu apabila kita tidak membantunya? Makanya di pasal 4 ini ditegaskan bahwa anak itu tetap akan memperoleh haknya sebagai warga negara dengan dapat diurus oleh mereka yang menemukannya, tentunya dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian. Jadi si anak tetap memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.